berkaitan dengan untuk memaksimalkan layanan kepada warga ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok mewajibkan Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Jakarta untuk melapor segala temuan, persoalan dari warga melalui aplikasi yang memang sedang digadang-gadang oleh Pemprov DKI Jakarta, aplikasi Clue namanya. Tapi hal ini ternyata tidak serta-merta disambut baik. Kebijakan Ahok justru menuai protes sampai ke gedung Dewan Perwakilan Daerah. Betul. Apakah sebenarnya yang memberatkan para ketua RT dan RW ini kemudian mereka protes? Dan juga dapatkah sebenarnya kebijakan Gubernur Ahok ini berjalan? Kita akan berbincang dengan dua narasumber kami. Ada Bapak Tajudin, Ketua RW, dan juga Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Nah, saya juga mengingatkan Anda di rumah bisa berpartisipasi ini ya melalui line telepon interaktif di 021 5366 1222. Kami akan buka line telepon ini, jadi bagi Anda siapa tahu ya, ada ketua RT atau ketua RW yang sedang menyaksikan Sapa Indonesia, Anda juga bisa bergabung. Sharing. Ya, Pak Tajudin di mana? Di Kelurahan Balai Kambang. Di Balai Kambang di Keramat ya. Keramat Jati. Gimana Pak berkaitan dengan apa yang dicanangkan oleh Pemprov DKI ini? Ya sebenarnya kalau dinilai dari pekerjaan RT itu sebenarnya. Ini artinya gini, Bapak termasuk yang protes menolak atau oke untuk bisa menjalankannya? Selama ini kalau saya aplikasi Clue saya berjalan, Oke. RT saya juga saya minta untuk tetap bikin laporan di Clue. Tapi ketika Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau RT RW tidak mau membuat Clue, silakan mundur aja gitu. Itu rasanya nggak nyaman buat saya pribadi ya, karena kita bukan lawan politik gubernur, kita bukan musuh gubernur. Kita ini anak buahnya gubernur di level terendah yang tanpa nomor induk pegawai. Kita hanya bekerja berdasarkan SK Kecamat, SK Lurah. Gitu. Ya itu berdasarkan karena ada beberapa orang yang protes waktu itu. Ya, Pak betul. Tajudin, boleh saya tanya dulu, RT-RT yang ada di bawah Bapak, di bawah RW ini, setuju nggak atau mereka keberatan nggak dengan adanya kuota harus 90 laporan per bulan? Mereka rata-rata keberatan. Termasuk saya pun keberatan, cuma karena jujur ada di situ ada akumulasi dengan uang operasional yang diberikan oleh Pemda. Ya mau nggak mau saya tekan RT saya minta ayo upload bikin laporan di Clue. Karena apa? Untuk operasional RT itu kan butuh biaya. Stempel kita bikin sendiri. Pengantar kita cetak sendiri. Jadi pihak Pemda hanya kasih contoh, ini pengantar, kita cetak sendiri. Kalau dihitung-hitung secara real, uang operasional yang RT 975.000 dengan kebutuhan kenyataan RT itu nggak ada nilainya. Dan sekarang ditambah lagi untuk mencairkan insentif itu harus ada laporan. Betul. Ya, jadi saya tahu persis memang di RT RW itu kadang-kadang kegiatan warga itu memang masih tetap harus disubsidi oleh warganya dan segala macam untuk berbagai keperluan memang ya. Betul. Ya. Tapi di mana Pak letak keberatannya bapak-bapak RT di bawah Bapak ketika harus melakukan ini semua? Keberatannya terutama kalau ada kegiatan langsung dimintakan untuk laporan kegiatan di foto, langsung masuk. Ada sebagian RT yang memang tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tapi nggak sempat untuk langsung tidak laporan. Aktif begitu ya tidak aktif. untuk melakukan ketika upload. Ada warga meninggal, sedang panik-paniknya gitu kan. Kalau ada warga meninggal pasti yang dicari RT-nya. RT. Ada kasus apapun, tengah malam sekalipun yang didatengin pasti Jadi lebih ke nggak ada kesempatan ya, untuk Pak ya? Bukan karena kuotanya yang 90 itu atau karena kesulitan untuk mengakses aplikasinya ini karena tidak terbiasa. Aplikasi kita ada beberapa yang terbiasa, tapi ada juga yang memang sama sekali nggak ngerti. Nggak ngerti, dalam artian butuh sulit waktu gitu ya? Iya, butuh waktu. Buat saya aja yang sedikit mengerti, saya agak keberatan juga. Sekarang saya 1 hari 3, sekarang udah mulai malas lah. Itu karena pernyataan Pak Gubernur, jadi malas. Iya, karena semestinya sudah berjalan 1 bulan Pak Gubernur duduk bareng sama beberapa RT RW. Apa keberatannya, gimana masalahnya. Jadi nggak seakan-akan kita lawan politiknya gubernur. Oke. Kalau gitu tahan dulu Pak, kita dengarkan dulu ada cuplikan
pernyataan Bapak Gubernur yang menyatakan bagaimana ia menanggapi protes daripada para RT dan juga RW. Waktu itu saya sempat berbincang langsung dengan Pak Gubernur di Balai Kota. Kita lihat cuplikannya. Bapak untuk melaporkan ada beberapa laporan rutin dengan kuota tertentu setiap bulannya melalui aplikasi Clue. Ya sekarang begini, kenapa sih ada RT RW? Dulu zaman Jepang itu untuk mengontrol penduduk kita, siapa yang keluar masuk diawasin. Lalu di zaman Orde Baru juga dipakai juga untuk membuat rekomendasi surat-surat. Sekarang zaman semua sudah IKTP, semua sudah data tercatat. Kalau RT RW fungsinya untuk apa? Jadi pemerhati masyarakat. Kalau kamu nggak ada waktu merhatikan masyarakat, ya jangan jadi RT RW dong. Jangan jadi oknum RT RW yang ngemplang tanah, buat parkir liar, buat lapak. Kalau kamu bilang kamu nggak ngerti teknologi, suruh pegawaimu di RT kan ada sekretariat, ada pengurus RW. Bisa toh? Kamu meminta uang. Kan saya bikin ini, uang APBD harus ada tanggung jawab. Kalau kamu nggak demen laporin Clue, ya udah nggak usah dapat uang. Kalau yang marah kan pengen apa? Uang, mau kerja nggak mau. Dengan kata lain ini sudah kewajiban dan keharusan ya Pak ya, kalau tidak mau? Protes berapa orang? Rata-rata semua setuju kok. Jadi mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh Pak Kalau Ahok ini nggak ya? mau ya mundur jadi ketua RT RW. Kalau mundur, mundur aja. Ini mau mundur pakai gaya lapor DPRD. Berarti apa? Main politik. Ini mungkin yang membuat agak emosi mendengarnya. Begitu Pak Tajudin? Iya. Tanggapan Anda? Karena itu kan pendapat Pak Gubernur tentang parkir liar segala macam, tapi tanpa Pak Gubernur sadari, misalkan RT satu hari dari pagi sampai malam keluar kota, warga bingung Pak. Karena ada kejadian juga, salah satu RT saya sedang keluar kota, ada salah seorang pemuda mau ngelamar kerja yang butuh hari itu untuk mengurus SKCK. Ya. Hari itu dia harus masuk. Hari itu juga dia perlu tanda tangan RT RW pengantar. RT-nya nggak ada, saya nggak berani tanda tangan. Kalau tanpa ada tanda tangan RT, RW nggak berani. Kalau nggak ada tanda tangan RT RW, kelurahan pasti nolak. Sekarang sudah ada layanan terpadu satu pintu Pak yang memudahkan. Pelayanan satu pintu sekalipun tetap harus menggunakan surat pengantar. Di kelurahannya harus ada pengantar ya. Untuk urusan SKTM yang surat keterangan tidak mampu, yang nggak ada nominal bisnisnya, itu tetap harus ada tanda tangan RT, RW. Kalau tanpa RT ada tanda tangan RW, RW nggak berani tanda tangan tanpa ada tanda tangan RW, RT maaf. Kalau dua-duanya nggak ada tanda tangan, warga ke kelurahan ditolak saya jamin. Oke, saya mulai kita terbayang lah bagaimana RT RW itu sebetulnya sudah dekat dengan masyarakat begitu. Saya ke Devi, melihat apa yang terjadi dengan ya ketegasannya Pak Ahok yang tanpa tedeng aling-aling, sementara di bawahnya seperti ini. Gimana Dev melihatnya ini? Ya, pertama tentu saja kebijakan ini bukan kebijakan yang salah. Walaupun memang kita perlu melakukan koreksi terhadap satu pola komunikasinya. Kedua, bagaimana kemudian Pemda DKI memetakan kalau memang terjadi ada oknum itu kan kita bisa telusuri kronologisnya, latar belakang daerahnya, lalu bagaimana proses mereka bisa menjadi kepala RT dan sebagainya, apakah mereka menjadi pimpinan di daerah terkecil itu berdasarkan sukarelawan atau memang melalui proses pemilihan tertentu dan sebagainya. Tidak bisa semua sama rata. Betul, betul. Tapi memang teknologi sudah menjadi andalan di banyak kota, bukan hanya di Indonesia, bahkan di kota-kota seperti Afrika, negara-negara maju maupun tidak maju sekalipun, untuk membawa perbaikan kualitas hidup itu iya. Karena mengingat memang keterbatasan dari aparat hukum yang ada. Sebenarnya ini konteksnya kan yang paling dekat karena ada persoalan kenyamanan terkait keamanan. Kita tahu bahwa karakter masyarakat kota dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar, itu cenderung acuh tak acuh. Mereka istilahnya itu bowling alone, mereka tuh menggelinding sendiri dalam kesehariannya. Yang mengakibatkan kita sering menemui, lagi-lagi bukan hanya Indonesia, orang sudah meninggal berapa hari tidak ada yang mengetahui. Lalu terjadinya praktek prostitusi misalnya, peredaran narkoba misalnya, belum lagi hal-hal terkait dengan mitigasi bencana dan sebagainya. Jadi ada persoalan besar sebenarnya yang saya yakin melatar belakangi kebijakan ini. Walaupun tadi dalam konteks Indonesia Jakarta ini juga perlu hati-hati karena banyak teman-teman kita seperti Pak Tajudin yang sebenarnya sudah bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Tinggal juga bagaimana kemudian Pemda menyiapkan buku birunya, manual booknya seperti apa yang tadi dimasukkan dengan clue, model pemberitahuan seperti apa. Dan yang kedua yang paling penting adalah karena kita ini sebenarnya masyarakat komunal,
kewajiban itu sebenarnya tidak hanya kepada para petugas atau RT dan RW ini, masyarakat juga punya kewajiban. Ini juga harus disiapkan juga punishment dan rewardnya misalnya kepada masyarakat itu sendiri, bukan hanya kepada RT RW. Devi, tapi Anda setuju kalau yang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan melalui aplikasi Clue ini supaya dapat kemudian dipantau begitu di pusat dengan memberikan sedikit punish and award tadi yang seperti dibilang, reward tadi, dengan adanya insentif yang boleh cair kalau sudah ada laporan sebegini atau tidak begitu. Nah ini Anda setuju? Ini kan perlu dipahami karena ini memang terkait dengan mekanisme birokrasi bahwa ketika Pak Gubernur bisa jadi masuk penjara misalnya, karena misalnya sudah memakai anggaran APBD tapi tidak ada laporannya. Ini kan seperti itu. Nah, tapi dalam konteks kemudian mensosialisasikan ke bawah, yang paling penting adalah pertama kampanye kesadaran bahwa lingkungan kita adalah milik kita. Ini yang tidak ada sekarang. Jadi bukan hanya persoalan ini kemudian ditumpukan kepada RT RW, walaupun memang banyak kemudian sebagian oknum yang melihat bahwa tugas RT RW itu adalah tugas administratif. Urusan yang mau kawin tadi, urusan yang mau kerja dan sebagainya. Ada memang yang hanya fokus seperti itu, atau bahkan tanda kutip ini dimanfaatkan untuk urusan politik karena begitu ada pilkada atau pilpres ini kan mohon maaf konon kabarnya menurut teman-teman di politik ini uang mengalir begitu deras karena mereka memiliki data misalnya. Ini mumpung sudah dibahas soal oknum, saya ada juga pernyataan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan oknum-oknum ini. Kita dengarkan dulu, ini dalam wawancara yang juga saya lakukan di Balai Kota beberapa waktu yang lalu. Kita sekarang udah potong Kompas. Kalau ada oknum RT RW nggak mau kasih rekomendasi, PTSP kan potong Kompas. Masih ada loh oknum RT RW minta 1 juta. Kalau mau minta rekomendasi izin usaha. Ada oknum RT RW masih minta uang. Kalau ada mau jual beli lahan. Main dengan oknum lurah. Ini apa-apaan kan? Jadi yang main politik, ya dia ngarep saya nggak jadi gubernur lagi. Mau pesta pora kayak dulu, ya silakan aja. Tuh kekuasaan itu atau jabatan kan amanah Tuhan yang kasih. Warga DKI yang menilai. Kalau warga DKI demen RT RW yang ngurusin orang nggak mau, minta rekomendasi bolak-balik nggak ada dia, ya dukung mereka aja. Oh, jadi Ya, itu memang kalau begitu memang ada tuh, Pak Tajudin. Kalau saya semenjak ada PTSP yang seluruh pengurusan itu gratis, kalau saya pribadi untuk pengurusan segala macam surat, saya kagak terima, saya nggak punya uang kas. Walaupun warga mau kasih, saya minta maaf, saya terima, saya balikin lagi. Karena apa? Karena saya ngeliat kondisi warga saya. Kecuali memang ada hal-hal yang mereka tanda terima kasih untuk pengurusan sertifikat segala macam. Saya tanya, ada nggak buat ngurus yang lain? Kalau nggak ada, bawa dulu. Kalau memang itu hadiah, saya terima. Nggak ada target sekian-sekian. Karena kita RT RW bukan pekerjaan profesional. Kita tanpa gaji pun kita jalan terus. Kita ini kan sosial, dipilih oleh warga. Jadi keberatan saya dengan pernyataan Pak Gubernur, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kami lebih terhormat dipecat jadi RT RW dibanding kami disuruh mundur. Karena tanggung jawab kami kepada warga. RT dipilih oleh warga, RW dipilih oleh ketua RT. Jadi kalau kita tiba-tiba mundur loh, kita terlalu malu gitu. Sementara banyak ketua RT sama RW itu biasanya sudah, ini agak susah nih di Jakarta, sepengalaman saya di RT RW saya sendiri untuk bisa memilih ketua RT RW itu nggak semudah. Kayaknya lebih gampang jadi presiden atau gubernur kalau memilih itu. Agak lama itu. Banyak yang kemudian tidak volunteer mau gitu nanti ya. jadi ketua RT RW. Ya, memang tadi tergantung pola yang terjadi di setiap wilayah. Karena memang ada wilayah dengan tingkat sosial ekonomi tertentu, menjadi pejabat RT RW itu bukan sebuah insentif yang menarik misalnya. Bukan itu yang dicari. Betul, karena mereka udah punya sederet pekerjaan di luar sana, yang kemudian juga sebenarnya kalau tadi kembali persoalan clue-nya, kalau kemudian ini ada sosialisasi yang lebih jelas, sebenarnya laporan bagi RT RW itu bisa dibantu sendiri oleh masyarakat. Masyarakat kan sejauh ini juga masih merasakan betapa belum sempurnanya hidup di Jakarta misalnya. Masyarakat bisa membantu RT RW melaporkan misalnya ini kenapa sampah belum diangkat, ini kenapa ada motor orang parkir sembarangan. Itu kan bisa menjadi bagian dari laporan yang harus dilaporkan oleh RT RW. Ketika yang mungkin yang paling penting adalah bagaimana pemerintah DKI menurunkan sebuah buku membangun komunikasi di bawah dengan warga. Karena kalau ini dibantu oleh warga tentu saja lingkungan yang aman nyaman dapat tercapai, tugas para beliau juga tidak terbengkalai tugas utamanya, tapi tadi anggaran juga tetap bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa kita mengesampingkan juga mungkin ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan jabatan itu untuk meraih keuntungan ya. Nah kita dengarkan dulu apa kata warga, kita angkat telepon dari Ibu Lucy.
Selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi, Ya. Ya, Ibu Bu Lucy warga di di mana daerah nih? mana? Jakarta Barat. Oke, silakan Bu Lucy. Ya, saya setuju ya, maksudnya program untuk laporan ini saya setuju sekali. Karena untuk kontrol dari para pemimpin yang memang tidak bisa lihat langsung ke RT RW gitu loh setiap hari. Nah, patuh aja gitu loh. Pasti para pemimpin itu mempunyai suatu rencana untuk memberikan yang terbaik buat warganya. Nah, untuk RT RW ya harus patuh aja, obey gitu. Nah, itu kan suatu pembelajaran untuk RT RW. Mungkin nantinya mereka akan dapat promosi kalau laporannya bagus, kerjanya bagus. Nggak ada kemungkinan loh mereka nanti promosi loh. Ya. Kalau Nah, itu. pengalaman Ibu Lucy di daerah Ibu Lucy bagaimana, Bu? Ya, di daerah kami untuk pembuatan KTP atau bagaimana itu RT-nya kalau misalnya udah kita datang gitu, nah itu servisnya sih udah lumayan bagus. Seperti itu pelayanannya. Nah, kita juga untuk kerja bakti juga masih kalau ada got-got kotor, RT-nya menghimbau untuk dibersihkan supaya mencegah banjir. Gitu. Berarti Nah, kinerja itu RT sudah RW kami- di lingkungan Ibu sudah cukup baik begitu menurut Ibu Lucy ya? Ya. Nah, makanya itu RT RW tadi kalau misalnya dilihat ada orang mau kerja, misalnya mau minta surat referensi atau bagaimana, kalau RT-nya nggak ada ya monggo nunggu gitu loh. Nah, Ya. karena juga kita juga menaungi pekerjaan RT RW gitu loh, tapi RT RW itu juga harus obey juga, harus patuh juga untuk rencana-rencana yang dibuat oleh pimpinannya. Baik. Itu menurut saya sih. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk pendapatnya ya pagi ini ya di Jakarta Barat. Nah, kami masih akan kembali dengan telepon-telepon Anda yang sekarang sudah mulai mengantri ini di line telepon interaktif kami. Pak Tajudin sama Mbak Devi tetap di sini. Nanti kita Jangan kemana-mana tanggapin dulu. telepon Kita akan dari Bu Lucy menanggapi ini tadi ya. semua. Setelah jeda kami segera kembali.